Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Sebelumnya terima kasih teman-teman udah kunjung di channel saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman, untuk mendukung channel saya agar dapat membagikan video selanjutnya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng ya teman, agar teman tidak ketinggalan video tutorial yang selanjutnya. Baik teman-teman, di sini saya mendapati sebuah aki teman-teman, yaitu aki dari motor yang saya dapatkan dari rongsokan ya teman-teman. Mungkin aki ini sudah dijual teman-teman oleh pemiliknya karena tidak bisa difungsikan kembali ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya aki ya, yang punya aki ini ya, aki kering nih ya teman-teman ya, punya aki atau aki basah ya teman, jangan dibuang dulu ya, karena mungkin aki itu bermanfaat atau bisa dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dimana teman-teman aki ini akan saya perbaiki dan akan saya gunakan sebagaimana mestinya teman-teman. Nanti teman-teman akan lihat ya bagaimana tutorialnya ya. Mungkin gak usah lama-lama, langsung aja kita ke tutorialnya ya. Oke teman, inilah penampakan daripada akinya. Di sini sudah saya siapkan untuk memperbaikinya dan juga sebuah multitester untuk mengecek tegangannya nanti ya teman. Apakah memang aki ini sudah soak atau sudah drop, nanti kita cek menggunakan multitester digital ini ya teman. Ini ya teman, aki ini bekas aki motor ya mungkin ya. Di sini saya dapatkan dari pengepul motor ya. Mungkin aki ini sudah tidak dapat digunakan kembali untuk motor sehingga dijual oleh si pemiliknya ya teman. Ya ini dia teman ya. Ini aki kering ya teman. Oke, lanjut kita ke botol 2 ini teman. Mungkin teman belum tahu ya. Mungkin ada teman belum tahu di mana air aki ini. Air aki bertutup botol biru dan air aki bertutup merah yang bermerek Acu Sur dan Acu ya, air Acu ya. Di sini nanti akan saya campurkan 50% berbanding 50% juga ya teman-teman. Di situ nanti kita akan masukkan dengan menggunakan sebuah suntik ya teman-teman. Suntik ini biasanya saya gunakan untuk mengisi tinta di printer ya teman-teman. Di sini saya gunakan suntikan ini ya teman-teman, dan saya tambahkan dengan pipet aqua ya, agar kita nanti enak untuk memasukkannya ya teman. Apabila teman tidak mempunyai ini ya bisa juga memakai plastik bekas gula itu teman, dan dibuat kerucut dan dilobangi ya teman-teman ya. Bagaimana teman lah biar tidak tumpah, gimana lah caranya ya. Di sini saya menggunakan ini ya teman-teman ya, untuk masukkan air aki ini nanti ya. Baik teman, kita lanjut ke pengecekan tegangan aki tersebut ya. Kita cek ya, cek terlebih dahulu apakah aki ini memang sudah soak, apakah drop atau bagaimana ya teman ya. Kita coba ya, posisi saklar di DC ya, di 20 volt ya, karena aki ini mempunyai tegangan maksimal yaitu 12 volt ya, dan 3,5 ampere. Jadi aki ini mempunyai tegangan DC yaitu 12 volt ya teman. Nah ini ya 12 volt ya. Jadi kita gunakan di multitester yaitu di saklar 20 volt ya, di arus DC ya. Baik, ini sudah hidup. Kita sekarang coba untuk mengeceknya ya teman. Oke, kita cek terlebih dahulu untuk tegangannya. Tidak kelihatan teman. Oke, ini min, ini plus. Oke teman, sepertinya tegangannya memang sudah drop banget ya, sudah soak nih sepertinya, memang tidak ada sama sekali tegangan di sini. Nah, bisa teman lihat di multitester tidak ada tegangan ya teman ya. Maaf, kamera saya sendiri yang menggunakan ya, tidak ada tegangan ya. Baik, coba kita ke saklar 2 volt ya.
Oke, terdapat hasil di 2 volt 004, itu artinya tidak ada tegangan ya teman-teman. 00 itu artinya 0, ya, berarti tidak ada tegangan ya, apalagi di saklar 20 volt ya teman. Kita pastikan aki tersebut ini tidak mempunyai tegangan sama sekali ya, yang harusnya di sini mempunyai tegangan 12 volt atau paling tidaknya dia drop ya, tetapi ini tidak ada sama sekali, berarti aki ini memang sudah benar-benar soak ya. Oke, lanjut teman, sekarang kita ke tutorial bagaimana cara memperbaikinya. Langsung aja kita buka ya terlebih dahulu daripada bagian tutup aki ini ya teman-teman. Dan ini terdapat di mana ya teman? Kita lihat ya di mana tempatnya, di sini. Oke, di sini teman, kita akan coba buka nanti di bagian ini ya teman. Di sini sudah ada lubang ya teman-teman sini ya, bisa juga langsung dicucu, bisa dilobangi, tetapi jangan kita merusak. Kita harus bagaimana kita buka secara rapih ya teman-teman. Ini dan air aki biru ini nanti kita campurkan 50% berbanding 50% ya teman. Yang saya maksud air aki merah dan air aki biru, di sini toto botolnya warna merah, toto botolnya warna biru ya. Lanjut, sekarang kita isi dulu aki kering ini dengan air aki zur dan air aki berwarna toto biru. Maaf kurang fokus kamera. Nah, dimana masing-masing nanti akan saya masukkan 10 mili tiap lubangnya teman-teman. Dimana yang saya bilang 50% air ini, yaitu nanti di sini 5 mili, yang ini 5 mili ya teman-teman. Oke, sudah 5 mili air aki merah kita masukkan. Nah teman, kamera saya sendiri menggunakan. Oke, 5 mili juga. Satu sudah terisi. Oke, 10 mili ya teman-teman ya. 5 milinya air aki merah, 5 milinya air aki biru ya. Yang ketiga teman. Oke, sudah tertutup. Oke, sudah tertutup ya teman. Langkah selanjutnya, aki ini sudah kita isi dengan air aki merah dan air aki biru. Sekarang kita charger ulang ya teman, untuk mengisi daya baterai ini ya. Setelah sudah kita isi dengan air aki biru dan air aki merah.
charger ulang ya teman. Oke, biarkan teman. Setelah di charger ini biarkan dalam beberapa menit atau beberapa jam, nanti sambil kita tester ya teman ya, apakah sudah mulai mengisi atau belum ya. Nanti sambil kita cek menggunakan tester ini ya teman. Kita cek dulu. Nah, teman, tidak kelihatan ya. Maaf teman, di sini saya menggunakan kamera sendiri. Oke. Dalam posisi di selektor multitester di 20 volt ya, DC ya. Kita cek ya. Oke, perlahan masih kosong ya teman. Nah, nanti kita biarkan dulu selama beberapa menit atau beberapa jam ya. Kita lihat bagaimana hasilnya ya. Baik teman, kita cek lagi, sudah ada 20 menit. Kelihatan ya teman. Sudah naik ya teman sini. Di sini sudah 4 volt, 5 volt, 7 volt. Masih di dalam 5 volt ya di sini teman-teman ya. Tapi sudah menandakan daripada aki ini sudah mulai terisi ya teman. Dalam waktu 20 menit nih teman. Sudah mulai terisi dalam 6 volt ya teman. Ini teman. Multitester dalam posisi di selektor 20 volt ya, DC ya. Sudah mulai terisi. Oke teman, setelah kita charger dalam waktu 2 jam, sekarang kita cek kembali ya, apakah baterai aki ini sudah terisi dengan penuh atau belum ya teman. Sebelumnya kita cek dalam waktu 20 menit terisi 4 volt sampai 5 volt. Sekarang udah 2 jam kita charger sampai malam singgahnya. Sekarang kita cek dulu ya teman, apakah sudah terisi dengan penuh. Oke, 12,6 volt ya. 12,60 artinya 12,5 volt ya teman. Berarti sudah terisi ya, ini sudah nambah ya. Baik, sekarang kita cabut dulu chargernya. Kita cek kembali teman. Ya, 12,5 ya. Ya, masih penuh ya teman ya. Artinya aki ini sudah teratasi ya teman, dan sudah menunjukkan angka 12,62 volt ya, artinya 12,6 volt ya. Dan aki ini sudah dapat digunakan ya teman, dimana aki ini tertera di itunya 12 volt, di sini setelah kita charger penuh hasilnya 12,46 volt ya teman. Oke teman, berarti aki ini sudah terisi dengan penuh, aki ini sudah berfungsi dengan baik dengan menggunakan air aki Zur dan air aki warna biru ya teman. Oke teman, setelah kita melakukan pencampuran daripada air aki merah dan air aki biru ini ke aki kering yang sudah soak, ternyata hasilnya sungguh memuaskan ya teman. Dimana aki yang sudah soak ini saya dapatkan dari pengukur rongsokan yang tadinya tidak ada tegangan sama sekali. Dengan mencampurkan kedua air aki ini, air aki merah dan air aki biru, sekarang
aki kering ini sudah mendapatkan tegangan normal kembali, yaitu 12 volt. Dan dimana aki ini sudah dapat digunakan lagi, apakah di motor, apakah untuk lampu hias yang bertegangan 12 volt, itu sudah bisa digunakan. Dan sekarang aki ini sudah dapat dimanfaatkan kembali. Oke teman, semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman, agar saya dapat membagikan tutorial yang lainnya. Terima kasih teman, sampai jumpa.